Hai Sobat Sip, ini adalah alur cerita film action Korea yang berjudul Carter. Film dimulai dengan kondisi adanya pandemi virus mutan di Korea Selatan, Korea Utara, dan Amerika Serikat. Virus mutan ini dinamai virus DMZ. Sangat berbahaya karena orang yang terinfeksi akan menjadi kuat dan buas seperti hewan dalam waktu 5 menit. Jika orang terinfeksi virus ini berhasil melukai orang lain, dalam waktu 5 menit orang tersebut akan menjadi buas. Kabar baiknya ada yang sembuh total, yaitu seorang anak perempuan bernama Hana. Ayah Hana adalah seorang dokter bernama Dr. Jung yang berhasil menyembuhkannya. Anak itu adalah vaksin hidup. Mereka adalah satu-satunya orang yang terinfeksi virus dan berhasil sembuh, sedangkan orang lain yang terinfeksi sudah meninggal. Oleh sebab itu, WHO menyatakan Korea Selatan sudah terbebas dari pandemi virus DMZ. Namun pandemi ini masih melanda Korea Utara dan Amerika. Kabar buruknya, ternyata Dr. Jung dan Hana menghilang secara terpisah, sehingga mereka dicari-cari oleh agen dari Korea Selatan, Korea Utara, dan Amerika. Mereka menghilang saat dalam perjalanan menuju Korea Utara untuk membuat vaksin virus DMZ. Kemudian film ini menampilkan seorang pria yang bangun dari tidurnya. Di belakang kepala pria ini ada jahitan vertikal dan horizontal. Pria ini tidak ingat siapa dirinya dan berada di mana. Tiba-tiba ada sekelompok agen CIA masuk ke kamarnya dan menodongkan pistol. Lalu agen CIA itu menunjukkan sebuah video yang menampilkan diri pria tersebut menangkap Dr. Jung. Agen CIA ingin tahu keberadaan Dr. Jung. Kemudian, pria tersebut melihat ada darah di ranjang menuju sebuah lemari. Kemudian terdengar suara telepon di saku jaket dalam lemari itu. Pria itu mengangkatnya. Terdengar seorang wanita berbicara dan memberitahu bahwa namanya adalah Carter. Lalu wanita di telepon menyuruhnya menyodorkan handphone ke agen CIA. Ketika agen CIA ini berbicara di handphone, tiba-tiba handphone meledak menewaskan beberapa agen CIA. Lalu secara misterius Carter mendengar suara wanita di telinganya, yang menyuruhnya segera melarikan diri dengan cara melompat ke gedung sebelah, karena gedung ini akan meledak dalam waktu 20 detik. Terjadilah perkelahian dan kejar-mengejar. Wanita misterius ini selalu memberikan arahan kemana Carter bisa melarikan diri. Bahkan wanita ini bisa tahu kalau ada agen CIA di sekitar lokasi Carter. Carter heran bagaimana wanita ini bisa tahu. Rupanya ada alat monitor yang tertanam di telinganya. Dari alat monitor ini, wanita misterius itu juga bisa meretas CCTV jalan raya yang ada di sekitarnya dan mendeteksi panas tubuh manusia dalam radius 50 meter. Agen CIA terus mengejar dan berusaha menangkap Carter. Kemudian suara wanita itu menyuruhnya untuk merebut sebuah perangkat dari seorang agen Amerika dan masuk ke mobil di ujung jalan. Carter ragu, mengapa ia harus percaya dan mematuhi wanita itu. Lalu wanita itu mengancam, ada sebuah bom yang ditanam di mulut Carter. Jika Carter tidak mau bekerja sama, bom itu akan meledak dalam radius 10 meter. Di dalam mobil, Carter bertemu dengan seorang wanita dan seorang pria. Wanita itu adalah agen intelijen Korea Selatan yang menangani hubungan strategis dengan Korea Utara. Carter mengira dia adalah wanita misterius yang berbicara melalui alat di telinganya, tapi ternyata bukan. Wanita misterius ini memperkenalkan diri bernama Han Jung-hee, agen dari Korea Utara. Saat ini Korea Selatan dan Korea Utara bekerja sama mengembangkan vaksin untuk virus DMZ. Lalu Carter menyerahkan perangkat yang direbut dari agen Amerika, dan ternyata itu sebuah rekaman video. Mereka menunjukkan video orang-orang yang terinfeksi virus DMZ, dan mereka terlihat seperti hewan buas, bahkan bisa menggunakan senjata untuk menyerang manusia. Sedangkan tentara perbatasan gagal menahan serangan dan telah menyebar ke pelosok kota. Agen wanita Korea Selatan itu memberitahu Carter bahwa mereka membutuhkan darah Hana untuk membuat vaksin. Ternyata Hana telah diculik oleh agen CIA. Misi Carter adalah membawa Hana ke Korea Utara. Jung-hee mengatakan bahwa ingatan Carter hilang adalah atas permintaannya sendiri. Carter adalah seorang agen CIA dari Korea Selatan yang menyamar menjadi reporter dan masuk ke Korea Utara. Karena jasanya menyelamatkan rakyat Korea Utara, ia diangkat sebagai pahlawan di Korea Utara. Namun Korea Utara mencurigai Carter sebagai mata-mata Amerika, lalu menugaskan seorang tentara wanita untuk mengawasinya. Mereka berdua jatuh cinta dan menikah, memiliki seorang putri. Istrinya dikabarkan telah meninggal. Putrinya saat ini berada di pusat penelitian Sinuiju, Korea Utara, dan telah terinfeksi virus DMZ. Kemudian Carter keluar dari mobil dan melakukan misinya. Carter harus segera menemukan Hana jika ingin putrinya selamat, karena masa kritis virus DMZ 13 hari. Dan hari ini adalah hari ke-13 bagi putrinya. Ia menyeberang ke suatu gedung. Melalui arahan Jung-hee, Carter mencari Hana. Terjadi baku tembak di gedung itu. Akhirnya Carter berhasil menemukan Hana di ruang bermain. Awalnya Hana tidak percaya pada Carter. Namun setelah ia mendengar suara ayahnya di handphone, dia percaya dan mengikuti Carter.
CIA mengejar mereka hingga akhirnya Carter dan Hannah pun terjebak. Saat pimpinan agen CIA menginterogasi Carter, datang seorang agen wanita bernama Julia. Julia mengatakan bahwa Carter adalah pensiunan agen CIA yang bernama Michael Bain, yang dikabarkan meninggal di Suriah. Lalu pimpinan agen itu berkata, wajah boleh dioperasi tetapi tatapan matanya tidak bisa berubah. Pimpinan agen CIA itu mencabut rambut Carter untuk dites DNA. Tiba-tiba ada laporan bahwa di tubuh Carter ada gelombang radio. Jung Hee langsung mengatakan bahwa dia akan mematikan gelombang radio di telinga Carter, lalu mengkamuflasekan ke gigi Carter. Setelah agen CIA menemukannya, mereka mencabut gigi Carter. Jung Hee langsung mengatakan bahwa setelah gigi tercabut, bom di dalamnya akan meledak dalam waktu 5 detik. Carter berusaha mengamankan Hannah, dan ledakan membunuh agen CIA di sekitarnya. Kemudian Carter melarikan diri bersama Hannah. Di tengah pelarian, hampir saja Hannah terjatuh. Kemudian terjadi perkelahian Carter dengan para agen CIA. Setelah Carter mengalahkan agen CIA itu, dia menolong Hannah dan jatuh di atas mobil. Mereka langsung meninggalkan tempat itu. Carter menerima chat yang menunjukkan sebuah video seorang pria Korea yang wajahnya tidak dia kenali. Namun chat itu berkata bahwa pria itu adalah dirinya, Michael Bain. Jika Carter ingin tahu, chat itu menyuruhnya pergi ke halte dan naik bis nomor 2525. Sementara itu, Jung Hee menyuruh Carter untuk masuk dalam mobil kuning. Namun Carter tidak mengikuti perintah Jung Hee, tapi naik bis nomor 2525. Di bis, Carter bertemu dengan agen Julia, yang mengaku sebagai pacarnya dahulu. Julia ingin membantu Carter dan minta Carter percaya padanya. Lalu tiba-tiba Julia tertembak, dan ia menyuruh Carter segera pergi melarikan diri. Di tengah pelarian, tiba-tiba ada motor lewat menarik Hannah. Terjadi perkelahian, kejar-mengejar, dan perebutan Hannah. Akhirnya Carter berhasil merebut Hannah kembali. Setelah itu mereka menuju ke bandara. Di sana sudah menunggu Direktur Kim, bagian hubungan strategis di intelijen. Direktur Kim yang akan membawa mereka ke Korea Utara. Mereka naik pesawat. Di dalam pesawat sudah duduk para agen dan prajurit Korea Utara. Lalu luka-luka mereka dirawat oleh dokter dari Korea Utara. Direktur Kim meminta Carter untuk tidak mempercayai satu orang pun karena banyak mata-mata yang mengincarnya. Bukan dari Amerika saja, bahkan pemberontak yang mau mengkudeta Korea Utara juga mengincar Hannah. Tiba-tiba pesawat terguncang keras. Direktur Kim menuju kokpit memeriksa apa yang sedang terjadi. Ternyata pilot dan kopilot keracunan. Segera petugas medis memeriksanya. Direktur Kim sudah berniat langsung membunuhnya karena khawatir mereka sudah terinfeksi virus DMZ. Jika dibiarkan, maka dalam waktu 5 menit mereka akan menjadi buas dan membunuh semua orang yang ada di pesawat. Namun dari pihak Korea Utara menghalanginya, karena petugas medis belum bisa memastikan apakah karena virus DMZ atau keracunan lainnya. Lalu ada tentara wanita Korea Utara yang menjamin, jika mereka berubah menjadi buas, maka dia akan membunuhnya. Tiba-tiba lampu padam. Sementara itu Jung Hee memberitahu Carter bahwa dia mendeteksi panas tubuh manusia di dekat Hannah di ruang kargo. Rupanya ada seorang yang bersama dengan Hannah. Carter segera ke ruang kargo. Di sana dia menemukan Hannah disekap. Tiba-tiba dokter dari Korea Utara itu menyerangnya dan terjadi perkelahian. Direktur Kim datang dan menembak pundaknya. Dr. Kim mengancam dokter itu untuk mengatakan siapa dalam penyebar virus DMZ dan yang menyuruhnya menculik Hannah. Ternyata dokter itu adalah mata-mata dari pemberontak Korea Utara. Direktur Kim menembak, namun dengan gesit dokter itu menghindar dan merebut pistol lalu menembak Direktur Kim. Lalu terjadi perkelahian antara Carter dan dokter itu. Carter meminta Hannah untuk mencari bantuan. Rupanya dokter itu kuat. Dia bisa melawan Carter dan meledakkan bom kecil di dekat Carter yang menyebabkan pesawat berlubang. Alarm berbunyi mengejutkan para agen dan wartawan dari Amerika. Hannah memberitahu mereka bahwa Direktur Kim dibunuh oleh dokter Korea Utara tersebut. Lalu terjadi keributan antara agen Korea Utara dan Korea Selatan. Mereka saling menuduh ada konspirasi. Lalu dokter itu datang dan mengatakan bahwa ia membunuh Direktur Kim karena dia adalah mata-mata CIA yang diselundupkan dalam pesawat ini. Tiba-tiba wanita prajurit Korea Utara yang sebelumnya bersama pilot itu masuk dengan tingkah laku yang aneh. Rupanya dia tertular virus dari pilot itu dan menjadi buas. Terjadilah keributan. Orang-orang yang terinfeksi virus menjadi buas, kemudian menembaki dan membunuh seluruh penumpang pesawat. Tapi anehnya mereka tidak mau dekat dengan Hannah. Lalu dokter itu menggores tangan Hannah dan mengoleskan darah Hannah ke wajah dan tubuhnya.
sehingga dia pun lolos. Ternyata Carter masih hidup. Dia bergelantungan di badan pesawat. Lalu dokter itu membawa Hana terjun dari pesawat. Melihat itu, Carter terjun tanpa parasut, lalu pesawat meledak. Terjadi perkelahian, tembak-menembak antara Carter dan dokter itu di udara. Sambil melayang di udara, Carter berusaha merebut parasut dari dokter itu, lalu menangkap Hana yang sempat terlepas dari dokter itu. Akhirnya usaha Carter berhasil, dan mereka mendarat di sebuah mobil yang mengangkut hewan. Namun ternyata teman-teman dokter itu sudah menunggu di sana. Begitu mereka melihat Carter dan Hana yang berhasil mendarat, mereka langsung memburunya. Terjadi kejar-mengejar dan tembak-menembak di antara mereka. Namun akhirnya Carter dan Hana berhasil lolos. Mereka berjalan sampai ke air terjun hendak minum dan membasuh mukanya. Namun dari air yang mengalir muncul orang buas yang terinfeksi virus DMZ menyerang mereka. Orang buas itu tidak hanya satu, tapi terus bermunculan dari air terjun itu. Lagi-lagi Carter harus menghadapinya, dan mereka terjebak di jembatan tali. Mereka hendak menyeberang, namun karena jembatan itu sudah lapuk, Hana terperosok. Untungnya Carter berhasil menangkapnya. Lalu mereka bergelantungan di seutas tali. Carter menembak putus tali itu, dan mereka menabrak batu karang. Di atas tebing ada seorang tentara wanita dan pria dari Korea Utara yang membantu mereka membunuh orang-orang buas itu dan membawa mereka naik ke tebing. Wanita ini bernama Jung Hee, yang mulai dari awal berbicara dengan Carter melalui perangkat yang ada di telinga Carter. Pria itu bernama Jenderal Kim Jong Hyok. Kemudian Jung Hee melepaskan perangkat di telinga Carter. Ketika Jung Hee mau melepaskan perangkap di belakang kepala Carter, tiba-tiba Jenderal Kim memukul Carter. Jung Hee membela Carter, namun Jenderal Kim menodongkan pistol padanya, dan Carter dibawa anak buahnya ke mobil lain. Jung Hee menagih janji Jenderal Kim yang berjanji setelah misi ini selesai akan membebaskan mereka. Rupanya Jenderal Kim ingin Jung Hee terus membantunya untuk mengkudeta pimpinan Korea Utara. Lalu Carter dibawa ke suatu tebing. Mereka hendak membakar orang-orang buas. Rupanya Carter pun mau mereka bakar di sana. Namun tak disangka ketika mereka dibakar, mereka semakin ganas dan malah menyerang tentara-tentara Korea Utara ini. Carter berhasil membunuh orang-orang buas itu, kemudian menodongkan pistol ke arah tentara itu dan mengancam. Kemudian tentara itu memberitahu bahwa Jenderal Kim berada di fasilitas biokimia Sinuiju. Carter membawa mobil menuju fasilitas biokimia Sinuiju dan mengintai di sana. Di sana dia melihat Jung Hee sedang berbicara dengan Jenderal Kim. Lalu Carter chatting Jung Hee bahwa ia akan menelponnya dan meminta handphonenya tetap menyala agar ia mendengar percakapan itu. Ternyata Jung Hee adalah istri Carter, dan Jenderal Kim adalah pemimpin pemberontak yang ingin mengkudeta pimpinan Korea Utara saat ini. Ia yang menyebarkan virus DMZ ke Korea Selatan dan Amerika. Jung Hee bersikuku tidak mau bekerja sama dengannya, sehingga Jenderal Kim menodongkan pistol hendak membunuhnya. Sebelum pistol meletus, Carter menembaknya namun meleset. Carter menerobos masuk fasilitas itu. Karena terjadi kegaduhan, maka orang-orang buas yang ada di sana pun terlepas. Carter bertemu dengan Jung Hee, lalu masuk ke suatu ruangan. Di sana ada seorang anak kecil yang sudah menjadi buas. Semula Carter mau membunuhnya, namun dicegah oleh Jung Hee dan berkata bahwa itu adalah putri mereka. Lalu ada orang buas yang masuk ke ruangan itu. Carter berkelahi dan jatuh ke ruang penelitian. Di sana mereka bertemu dengan Dr. Chung dan Hana. Dr. Chung langsung memberikan suntikan vaksin ke putri Carter dan Jung Hee. Lalu mereka berempat berusaha melarikan diri. Karena tentara sangat banyak, maka Carter membebaskan orang-orang buas itu. Sehingga akhirnya tentara-tentara itu melawan orang-orang buas. Mereka berempat berhasil keluar dari ruang penelitian. Lalu Carter merebut mobil yang dikendarai tentara dan segera kabur. Di jalan, Jung Hee meminta tolong Dr. Chung untuk membuka jahitan di belakang kepala Carter dan mengambil perangkat yang ada di sana sehingga ingatan Carter kembali. Lalu Carter ingat kejadian-kejadian yang ia alami. Ketika itu, mereka sedang mengendari mobil hendak melarikan diri keluar dari Korea Utara. Lalu Jung Hee tertembak dan mereka ditangkap oleh Jenderal Kim. Mereka memohon agar Jenderal Kim membebaskan mereka. Karena terdesak, Carter menawarkan dirinya akan menemukan Hana dan membawanya pada Jenderal Kim sebagai pertukaran kebebasan mereka. Namun Jenderal Kim tidak percaya. Oleh sebab itu, Carter menawarkan dirinya dihapus ingatannya dan mengirimnya ke Korea Selatan. Tapi Jenderal Kim ingin jaminan lebih, dan ia menyuntik putri Carter dengan virus DMZ. Kemudian mobil terperosok di lubang, dan seorang tentara muncul. Carter merebut motornya dan membawa putrinya dan Hana kabur. Motor Carter melompat di atas kereta yang sedang berjalan.
Pegangan Hana terlepas dan ia jatuh bergelantungan di atap kereta. Carter segera membuka pintu gerbong dan menyelamatkan Hana. Lalu datang 2 truk yang berisi tentara. Truk itu berada di sisi kanan dan kiri gerbong kereta. Tentara semakin banyak berdatangan, dan Carter terus melawannya. Helikopter juga dikerahkan. Jenderal Kim menembakkan rudal ke arah gerbong kereta untuk membunuh Carter. Namun Carter melompat dan bergelantungan di tali helikopter. Carter berhasil merebut salah satu helikopter. Terjadilah pertarungan antara helikopter Carter dan helikopter Jenderal Kim. Helikopter Carter meledak, namun Carter sempat melompat ke atap gerbong kereta. Jung Hee dan Dr. Jung datang mendekati kereta. Mereka berusaha menyelamatkan Hana di pinggir gerbong. Terjadi perebutan, dan akhirnya Jung Hee berhasil menyelamatkan Hana dan mereka masuk ke dalam gerbong. Lalu Carter melompat ke helikopter Jenderal Kim. Terjadi perkelahian di helikopter. Akhirnya Carter berhasil mengalahkan Jenderal Kim dan melompat ke atap gerbong. Lalu helikopter Jenderal Kim dan helikopter anak buahnya saling bertabrakan dan meledak. Mereka berempat selamat di dalam gerbong. Film pun berakhir. Di akhir cerita ditunjukkan saat kereta sedang melaju di jembatan, tiba-tiba jembatan itu dibom dan terputus. Tidak ditunjukkan bagaimana keadaan mereka berempat selanjutnya. Kemungkinan akan ada sequel film berikutnya. Jadi, nantikan alur cerita selanjutnya ya. Oh iya sobat, jika ingin melihat filmnya secara keseluruhan, disarankan sudah berusia di atas 18 tahun dan siap mental, karena film ini banyak menunjukkan adegan-adegan sadis. Terima kasih. Jika kalian suka dengan video ini, tolong like dan share video ini. Jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video selanjutnya.